Kalau belum apa-apa, kami sudah pecah. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, merupakan gerakan gak jelas yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi Jakarta Utara pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 lalu. Lihat saja nama-nama yang terlibat dalam deklarasi itu. Ada Ahmad Yani, Din Samsudin, Rocky Gerung, Gatot Nurmantio, MS Kaban, Said Didu, Refli Harun, Lius Sungkarisma, Ihsanuddin Nursi, Jumhur Hidayat, Amin Rais, Abdullah Hemamahua, dan lain-lain. Orang-orang tua yang gak laku di masyarakat Ferguson, seperti Ahmad Yani, gak laku jadi wakil rakyat. Terbukti dia gagal 2 kali terpilih menjadi anggota DPR RI, yakni pemilu tahun 2014 dan 2019. Pada pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Kemudian ada juga Gatot Nurmantio dan Amin Rais yang gak laku jadi capres, serta Din Samsudin yang gak laku jadi cawapres. Terbukti, meskipun ketiga orang itu sudah secara tersirat menyatakan niatnya maju di Pilpres, tapi tetap saja tidak ada satupun partai yang berniat untuk mengusung mereka. Selanjutnya, kalau diperhatikan secara seksama, beberapa nama di atas adalah pendukung Prabowo di Pilpres tahun 2019 lalu, seperti Amin Rais, Lius Sungkarisma, dan Jumhur Hidayat. Artinya apa? Orang-orang ini bukan mau menyelamatkan Indonesia, tapi kampret yang belum bisa move on atas kekalahan Ketua Umum Gerindra itu melawan Jokowi. Lawang Prabowo-nya saja sudah menteri Jokowi kok. Malah pendukungnya masih sibuk gak jelas gitu. Di samping itu, beberapa orang yang mengklaim mau menyelamatkan Indonesia tersebut pernah dipercaya bekerja di BUMN, seperti Said Didu, ex-komisaris Bukit Asam, dan Refli Harun, ex-komisaris Jasa Marga. Tapi mereka kebanyakan nyinyir daripada bekerja, lalu dipecat. Keduanya pun sakit hati lantaran didepak dari perusahaan plat merah tersebut. Itulah kenapa mereka sekarang sering banget menyerang Jokowi dan kabinetnya. Pertanyaannya, orang kayak Didu dan Refli Harun ini mau menyelamatkan Indonesia? Bikin ngakak. Hahaha. Dan di kami itu ada juga loh tukang bikin masalah. Mereka adalah Juliana, Devi, Hoiri Amri, dan Wahyu Rasari, putri dari kami cabang Medan, serta Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin. Orang-orang ini melakukan penghasutan dan ujaran kebencian, penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu. Mereka pun akhirnya ditangkap polisi dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Para provokator kelas teri kayak gini kok mau menyelamatkan Indonesia? Gak malu apa sama rumput bergoyang? Dan mereka-mereka ini sebenarnya gak perlu ditanggapi secara serius. Kenapa? Karena menurut pakar politik LIP Indria Samigu, kami tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap peta politik Indonesia. Jadi bisa dibilang lebih berpengaruh PA212 daripada kami ini. Karena jelas pasukan kadrun itu sudah pernah dimanfaatkan oleh Prabowo untuk mendulang suara pada Pilpres tahun 2019 lalu.
Sedangkan kami sampai sekarang belum ada bakal capres yang tertarik untuk menjalin kerja sama dengan mereka. Sekarang pun kami sudah pecah belah kok. Mau bukti? Lihat saja deklaratornya sudah ambil jalan masing-masing, alias sudah nggak kompak lagi. Semuanya berebut pingin mendirikan partai. Ahmad Yani mendirikan Partai Masyumi Reborn, Amin Rais mendirikan Partai Umat, dan Den Samsudin mendirikan Partai Pelita. Nah, yang namanya partai tentu ingin mendapatkan suara sebesar-besarnya, supaya bisa lolos parliamentary threshold dan leluasa mencalonkan capres. Sementara kami, basis masanya berapa sih? Penulis yakin lebih banyak kadrun daripada anggota kami. Perhatikan saja yang hadir di deklarasi kami kala itu. Hanya segelintir orang, itu pun mayoritas datuk-datuk, kecuali Rocky Gerung yang masih bujangan. Kalau dihitung jumlah anggota kami se-Indonesia, gak akan sampai 2000 orang. Jumlah sedikit itulah yang diperebutkan oleh 3 partai, Pelita, Umat, dan Masyumi Reborn. Kalau dibagi rata, dapatlah masing-masing partai 666 suara. Perolehan suara sebanyak itu, jangankan mau tembus parlemen, nyalon anggota DPRD tingkat kabupaten saja gak bakalan dapat. Oke lah, mungkin mereka berharap suara dari kelompok pembenci Jokowi, karena sama-sama haters presiden. Bisalah kampret diajak untuk mencoblos salah satu dari 3 partai besutan deklarator kami tersebut. Tapi sekarang suara kelompok oposisi sudah menjadi milik PKS Ferguson. Artinya harus rebutan lagi dengan partai dakwah itu. Belum lagi untuk kampret yang nasionalis, harus rebutan suara mereka dengan Partai Demokrat. Artinya apa? Ketiga partai penendang baru ini besar kemungkinan jadi gurem semua nantinya. Yang kayak gini mau menyelamatkan Indonesia. Kalian memang nggak tahu diri.